Halo semuanya. Ini episode pertama dari channel-channelan. Nanti kita pikirin lagi namanya apaan. Cuman hari ini kita akan ngomongin soal European Super League yang lagi rame banget diomongin di dunia sepak bola nih, terutama sepak bola Eropa. Eh, ada banyak yang baru-baru nih di dunia sepak bola, terutama salah satunya adalah European Super League, di mana ada 12 tim yang menggagas ini sebuah kompetisi baru di Eropa yang istilahnya sangat kontroversial gitu ya. Walaupun kontroversial sebenarnya ini sebenarnya adalah sebuah kompetisi atau sebuah liga khusus yang sebenarnya udah digagas sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Karena ini udah kedengeran banget dari zaman dulu gitu ya. Sampai akhirnya ada 12 klub yang akhirnya merilis statement bareng-bareng kemarin bahwa mereka akan ambil bagian dari European Super League ini. Nah, salah satu orang yang paling uh, paling gede suaranya di European Super League ini adalah si presidennya yang akhirnya dipilih sama 12 tim ini, yaitu Florentino Perez dari presiden Real Madrid yang akhirnya dikukuhkan sebagai presiden of European Super League ini. Nah, kemarin sih yang gue baca nih, itu sebenarnya apa yang diomongin sama Florentino Perez itu sangat tegas, tapi dan juga kelihatan banget sangat revolusionernya. Dia jelas banget kayak ngomong kenapa sih harus ada Super League dan kenapa sih orang-orang ini harus mendukung kegiatan European Super League ini. Nah, sebenarnya dari apa yang sudah diomongin sama Perez sendiri sebenarnya, Zico, secara eksplisit dan implisit apa sih sebenarnya yang terjadi nih, dan kenapa sih banyak klub-klub yang istilahnya quote unquote besar gitu ya, akhirnya mereka sign up ke European Super League ini. Menurut lu kenapa tuh Zik? Apa sih sebenarnya yang secara kasat mata atau secara yang terang-terangan ditawarkan sama Florentino Perez ini di European Super Iya, League? oke Cok. Thank you udah ngundang gue ke podcast lu. Nanti masih dipikirin ya namanya apa. Oke, sebenarnya ya benar kata lo, itu udah lama ya. Sebenarnya itu udah lama. Tapi dulu itu tuh pertama kali muncul ide ISL itu, gue masih sekarang yang apaan sih? Ini ngapain sih ada bikin-bikin ginian cuma nambah-nambah potensi pemain cedera aja gitu kan. Gue pikir kalau misalnya ini nambah kompetisi, nambah ini lagi kan. Cuman pas kemarin diumumin, itu gue baru tahu gitu, dan gue juga yang tadinya mikir ini apaan sih, kompetisi apaan sih gitu, nambah-nambah lagi, kayak gue kira ini kayak semacam Nation League gitu kan. Ya kan UEFA nambah-nambahin kompetisi, nambah-nambahin produk ya kan gitu. Tapi setelah gue coba kulik gitu kan latar belakangnya gitu, dan yang benar-benar baru tampil di publik interview lama itu kan baru Perez ya. Gue belum, yang lain-lain kayak yang John Henry atau keluarga Glazer atau Agnelli itu belum ada yang ngomong panjang soal ini. Tapi dari wawancaranya Perez yang baru, kapan sih, semalam ya? Semalam. Semalam waktu kita tapi pagi waktu mereka gitu ya. Ya. Itu apa namanya? Alasan utamanya udah pasti finansial. Intinya tuh semua klub raksasa itu semua lagi sakit secara finansial. Kalau dilanjutin, yang ada ya yang tadi itu kan apa namanya, yang orang-orang beranggapan kalau yang klub-klub kaya ini seolah ngambil sepak bola dari para klub-klub kecil gitu. Sebenarnya enggak gitu. Kalau misalnya Enggak ya? kita lihat apa namanya, sekarang aja kan memang udah jomplang ya kan pembagian hak siar di tiap liga masing-masing. Gue nggak tahu Premier League, cuman kalau Serie A itu kuenya emang paling banyak ke tim-tim gede gitu. Pas ke tim-tim kecil tuh hak siar tuh nggak rata juga gitu. Oke, FYI sebenarnya di Premier League tuh dari 20 tim itu semua merata tuh sih, sekitar Oh, 20 jutaan kalau nah kayak. itu masih bagus gitu. Tapi kalau La Liga sama Serie A itu gue tahu jomplang banget. Bener. Real Madrid sama Barcelona itu gila banget dapetnya. Ya, makanya dulu Makanya pernah koar-koar kan tim-tim Spanyol yang lain juga kan. makanya mungkin karena itulah akhirnya tim-tim Premier League sendiri akhirnya
quote unquote lebih kaya lah atau lebih makmur dibanding Kayaknya sih itu juga ngaruh. Dari struktur aja itu. Dan itu tuh udah berlangsung lama, tapi dari operator liganya juga nggak ada perubahan gitu, baik La Liga atau Serie A atau segala macam itu nggak ada. Ini. Terus situasi finansial kayak sekarang, yang menarik itu kan ini, di wawancara Perez tuh bilang nanti setiap klub itu dapat hak eksklusif buat nyarin di platformnya masing-masing 4 pertandingan. Jadi selain ada yang di kolektif hak siarnya, tapi juga klub-klub itu juga bisa punya, misalnya dia punya kayak channel sendiri atau apapun gitu, klub itu juga bisa nyarin 4 pertandingan. Itu kan berarti kan klub-klub ini udah dikasih kue juga gitu, buat hak siar. Terus kalau pertandingan yang kesebut sama Perez di wawancara itu kan itu during the week, berarti kan sebenarnya nggak weekend gitu kan. Dan harusnya ini bisa sejalan dengan domestic league juga sebenarnya. Dia tuh dari awal tuh nggak bilang ini tuh breakaway league gitu. Dan itu yang dia sanggah juga kan. Ini Boris Johnson ini sebenarnya masih salah paham. Dia salah ini tuh salah paham dari Boris Johnson gitu kan. Dia bilang ini nanti semua tuh bakal back to normal gitu. Harusnya ini tuh bisa berdampingan semuanya. Tapi Super League-nya emang harus jalan karena kalau enggak sepak bola bakal hilang. Dia bilang gitu, se-ekstrim itu dia bilang gitu, karena Real Madrid juga utang, mungkin bukan utang sih, kalau Real Madrid masih sehat, Barcelona yang utang kan yang miliaran. Tapi Real Madrid hilang income tuh sampai 400 juta euro, itu gede banget. Itu dari mana sih sebenarnya kehilangan income itu? Apakah dari orang datang ke stadion kah? Ya, dari penggunaan udah pasti stadion ya. kah? COVID udah pasti. Cuman kan masalahnya salary pemain itu kan nggak berkurang dari tahun ke tahun, malah makin tinggi kan. Jadi operasional klub juga makin tinggi. Terus kayak potensi pendapatan itu kan dari match day sama hak siar kan yang paling gede, sama ya sponsor segala macam gitu. Tapi yang paling mencolok dari hak siar sih sebenarnya, kuenya itu paling gede. Nah yang menarik itu dari wawancara Perez juga, dia bilang dia nyebut soal salary cap dan sampai 55,5%. Ini menarik. 55,5% kalau misalnya kita ngikutin, kalau salary cap ini modelnya kayak model NBA, dia berarti dari seluruh income terus diambil 55,5% dari income-nya gitu. Jadi anggap aja misalnya income 500 juta, berarti ada 260 juta gitu kan buat salary cap. Dan ini menurut gue bakal bikin pemain lebih sejahtera. Gitu. Cuman kan kalau misalkan kita bandingin sama misalkan Premier League gitu, Premier League sendiri kan nggak pernah ada, atau olahraga khas Eropa gitu ya. Salary cap sendiri kan khas banget sama Amerika nih, baseball, NBA dan lain-lain. Maksud gue bagaimana mereka bisa dari yang 55% itu bisa di-adjust ke misalkan ke liganya mereka, atau di mana liga mereka berjalan gitu. Misalkan Liverpool mereka nggak punya salary cap di Premier League, tapi di ESL ini punya gitu. Terus gimana cara mensinkronkan gitu? Iya, jadi anggap aja gini ya, misalnya salary cap buat satu klub diduitin itu totalnya 100 juta. Kalau ngelewatin dari itu, udah jelas melanggar. Jadi ngasih dendanya enak. Sekarang gini, ini gue bandingin sama financial fair play-nya UEFA ya. Financial fair play-nya UEFA itu yang banyak loopholes-nya gitu, yang eksplisit itu cuma bilang batas kerugian itu 5 juta euro. Laporan keuangan kan bisa dibedak-bedakin, ya kan? Itu satu. Dan kedua, ini PSG, men. PSG transfer Neymar itu gila banget culasnya. Ibaratnya ownernya PSG itu kan perusahaan holding Qatar apa gitu, gue lupa namanya. Dan itu tuh semacam BUMN-nya Qatar gitu. Jadi ada intervensi pemerintah Qatar buat beli Neymar. Tapi ngakalinnya dengan cara Neymar dijadiin ambasador, dan kebetulan Qatar itu kan tuan rumah Piala Dunia 2022 kan. Neymar dibayar 300 juta euro buat jadi ambasador Piala Dunia ceritanya. Terus Neymar pakai duit pribadi yang 300 juta euro tadi nebus buyout clause-nya di Barcelona. Jadi seolah Neymar keluar duit dari kantong sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada rekor transfer yang pecah klub ke klub selama ini.
Yang ada itu, ya itu tadi Neymar bayar sendiri buyout clause-nya, terus dia jadi free agent. PSG itu sebenarnya dia dapetin Neymar secara gratis, technically. Jadi gimana coba? Yang dikadalin siapa? UEFA dengan FFP-nya kan. Jadi FFP itu apaan sih sebenarnya? Nah, makanya kemarin kan si Perez sendiri bilang kan, kalau misalkan kita ini juga nggak bisa percaya sama UEFA sebagai organisasi gitu ya. UEFA dan FIFA, jangan sampai gue sebut tuh, kata Perez kan gitu. Nah, salah satunya mungkin ini kan, makanya kenapa juga tadi akhirnya siapa namanya, Perez tuh akhirnya bilang, kita nggak pernah ngajak PSG kok. itu ironis banget sih kalau menurut gue. Iya, dan si presidennya Nasser bilang ya kan, kita bakal kerja bareng sama UEFA, kita bakal lanjut kerja bareng sama UEFA. PSG percaya kalau sepak bola itu olahraga untuk semua. Nah, yang bilang ini enggak untuk semua, ISL ini enggak untuk semua itu siapa gitu. Bahkan si Perez bilang bakal ada divisi 2-nya gitu kan. Kalau nanti itu bakal ada nantinya ke depannya bisa itu bakal nanti ada degradasi juga. Nah, gitu. berarti nih kalau gue ambil benang merahnya, sebenarnya kan ini nanti akan bentuknya format liga ya. Formatnya liga. Ketemu semua. Nah, kan berarti beda banget nih sama European Champions League, sama Europa League juga beda. Sebenarnya kalau menurut lo sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang sepak bola nih dengan turnamen yang istilahnya liga lagi, dia udah punya kompetisi liga yang reguler, terus kemudian dia ketemu lagi orang-orang klub-klub yang kayak Barcelona, ketemu Real Madrid lagi, terus ketemu sama Manchester United, ketemu lagi sama Liverpool, kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya mencederai kompetisi, atau sebenarnya apa sih titik menariknya itu di mana sih, Kak, kalau menurut lo, Kak? Apa bedanya? Kenapa mereka tuh sangat ini adalah revolusinya UCL atau revolusinya dari Europa League nih. Gue bisa nggak sih ngomong kayak gitu, Kak? Kalau menurut gue sendiri ya, anyway, thank you udah ngundang gue ya, Ceki. Termasuk yang dadakan. Thank you udah mau join juga nih. Ya, sudah gue sendiri secara pribadi tuh masih banyak ngulik sih soal polemiknya European Super League ini kan, karena masih banyak pro kontra, masih banyak hal-hal yang di belakangnya itu gitu. Jadi sebenarnya nggak, ya duit betul, nggak cuma duit tapi udah jadi politik juga sih kalau gue ngelihatnya gitu. Ya, nah kalau secara format kan kemarin ya seingat gue, kalau kemarin gue baca, jadi kalau dari UCL kan biasanya kalau Champions kan kita disaring dari klub-klub teratas klasemen liga kan. Jadi ibaratnya liga domestik itu ibaratnya arena klub-klub itu ngerebut ranking lah untuk berkancah di Eropa. Nah, kalau yang ESL ini kan menekankan nanti bakal ada 20 klub tuh yang berpartisipasi ya. Jadi 15 klub pendiri sama 5 tim tambahan, yang 5 tim tambahannya belum tahu, dan pendiri juga kan masih 12 kemarin terakhir 3 lagi ya. siapa ya? Nah, 3 lagi tuh makanya masih simpang siur juga gitu kan. Makanya gue bingung, tapi kok udah ada ketentuan bakal mulai Agustus 2020, correct me if I'm wrong, 2021 ini. 21 ya? Sorry. Iya. Bukan tahun depan ya? Malah udah 2021 ya? Iya, dipercepat jadi. Oke, ya. Nah itu, makanya jadi apa ya, menurut gue tuh masih, kalau dibilang mencederai, gue nggak bisa bilang sepenuhnya mencederai gitu. Tapi kalau dibilang menguntungkan juga nggak bisa. Belum ada titik kesimpulan yang gue secara pribadi sebagai penikmat sepak bola ya, gue belum bisa membuat kesimpulan sendiri gitu, Cok. Kalau dari gue. Nah, tadi menarik tuh yang kata lo. Kalau UCL kan sebenarnya tempat orang di mana semua tim-tim yang juara atau tim yang mampu bersaing di liganya, akhirnya mereka masuk UCL, sehingga istilahnya secara kompetisi atau secara competitiveness itu sebenarnya bagus banget kan UCL. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang dirilis sama si 12 klub ini sampai akhirnya quote and quote lah ya, Milan gitu. Milan bukan tim yang seperti tahun 2007 atau 2008 lalu gitu. Sebenarnya kayak klub seperti Spurs yang sekarang nggak punya pelatih, atau Arsenal yang sekarang
Iya. menang kalah seri tetap di posisi 9 gitu ya. Sebenarnya dari segi apanya sih sebenarnya mereka ini diundang dari apa? Segi kebanyakan fans atau gimana nih? Itu yang menurut gue juga lucu karena kalau misalkan Madrid, Barcelona, Juventus, Inter Milan, Manchester United, Liverpool, gue masih bisa melihat gitu ya. Nah ini yang lucunya AC Milan, ibaratnya itu kan Super League, kayaknya raksasa-raksasa gitu ya. Jadi ibaratnya kayak 12 tim ini ya 12 dewa Yunani nih di satu gunung Olympus gitu kan. Udah mereka aja nih yang bertanding gitu kan. Tapi setelah kita lihat-lihat kan, wah AC Milan apa sih prestasinya gitu. 10 tahun terakhir gitu kan. Terus Inter Milan juga belum menang Scudetto lagi. Tottenham sama Arsenal nggak usah ditanya gitu. Jadi itu makanya menarik sih. Dan justru Bayern Munchen sama PSG yang menonjol di liganya mereka masing-masing kan malah nggak join gitu kan. Kalau Bayern Munchen itu setahu gue karena terkena rule saham 50+1 ya di Bundesliga gitu kan. Ini menarik sebenarnya. Yang kenapa sampai gue undang karena itu ngomongin 50+1 itu Iya. sampai nggak ada klub Bundesliga yang istilahnya benar-benar secara eksplisit gitu ya, mereka mau ikutan European Super League. Sebelum kita lanjut ke 50+1 itu kan sebenarnya 50% itu punya klub dan 1% itu punya fans ya, kalau nggak salah. Iya, jadi 50+1 itu fans, 49% itu investor luar, pokoknya yang memang untuk profit lah gitu. Berarti fans ini berarti punya rights untuk ngomong apakah gue mau ikut ini atau gue nggak mau ikut itu, begitu ya? Iya, jadi kalau yang gue tahu ya, jadi kebetulan adik gue itu kan fans Bundesliga banget gitu ya, dan dia sering ngobrolin tuh gimana way of ownership 50+1 itu. Jadi kalau di Bundesliga itu 51% kenapa? Jadi klub-klub itu di Jerman sendiri mereka menganggap kalau fans itu bukan konsumen, tetapi ya memang penggemar gitu. Makanya di sana tiket sepak bola lebih murah, tiket stadion tuh lebih murah dibanding di Inggris atau di Italia. Jadi tuh kenapa kalau misalkan di Bundesliga itu fans-fansnya jadi punya rights gitu. Jadi mereka punya konsen terkait pelatih, terkait pemain, terkait ideas, misalkan butuhnya gimana. Nah itu didengar sama klub gitu, Cok. Karena mereka punya saham di sana, istilahnya 1% itu ya. Betul. Itu menarik sih. Itu beda banget sama sistem kapitalis yang selama ini gue anut. Betul. Jadi mereka tuh memang pengen menghindari adanya privatisasi klub. Kayak contoh Hoffenheim. Iya. Atau RB Leipzig. Nah, RB Leipzig. Nah itu dia makanya. Kalau Hoffenheim sama ada satu klub gue lupa apa, itu mereka akhirnya agak sedikit diprivatisasi. Jadi tuh ada pengecualian di Bundesliga. Kalau misalkan ada salah satu pihak swasta atau pihak investor yang sudah menanam saham lebih dari 20 tahun, itu mereka punya hak dilebihkan. Nah, cuma gue nggak digging tuh berapa persennya dinaikin. Gitu. Seru nih. Kalau kita ngomongin fans nih, Om Gilang, kan banyak nih sebenarnya gue lihat kayak Gary Neville kemarin ngomong sebagai fans Man United gitu ya, dia ngomong kayak ini adalah perampokan gitu. Mereka perampokan nih, orang-orang tamak nih di sini yang ngomong. Kenapa sebenarnya dari sisi sudut pandangnya seperti apa sih kita sebagai fans layar kaca nih ya, yang kita bisa nonton melalui TV ataupun melalui layanan-layanan streaming legal maupun ilegal gitu ya. Sebenarnya kita sebagai fans itu sebenarnya ini adalah bentuk kesalahan atau sebenarnya bentuk dari apa sih, klubnya lagi nyari duit nih, kita harus dukung dia gitu. Kalau menurut Om Gilang sendiri gimana nih? Kalau saya lihat sih Om, jadi gini, ini mungkin dari faktor sejarah dulu ya, maksudnya dibedain antara sepak bola di dunia Eropa gitu ya. Eropa itu kalau nggak salah sih, saya lihat fanatismenya itu mirip-mirip di kita ya, ataupun di Amerika Latin.
Ya, ibarat kayak di Argentina ataupun beda lagi kalau kita sepak bolanya itu ibarat untuk daerah Amerika Utara. Nah, kalau untuk Amerika Utara itu seakan-akan kayak NBA lah gitu istilahnya, entertain gitu. Nah, makanya kalau dari segi fans sendiri sih sebenarnya kalau untuk segi prestis itu mungkin European Super League itu masih jauh dari harapan. Kalau untuk prestis ya, maksudnya ya namanya kita kan istilahnya kadang-kadang ya ibarat begini. Pemain-pemain muda gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalkan dengan adanya kompetisi European Super League ini, kemungkinan untuk tampilnya itu lebih sedikit mungkin gitu ya. Kecuali mungkin ada yang bakat kayak mirip-mirip Wonderkids, mirip Ansu Fati ataupun misalkan dari MU misalkan Greenwood ataupun siapa. Nah, itu mungkin bisa lah. Nah, cuma untuk segi prestis itu kan luas. Nah, makanya kalau fans sendiri anggaplah yang benar-benar berkuar tuh kemarin tuh siapa? Gary Neville ya Om ya? Gary Neville. Nah, di Gary Neville itu sendiri saya lihat sih dia bukan sekedar fans gitu. Apalagi dia benar-benar istilahnya legendnya MU lah, salah satu legend MU. Nah, kalau saya sendiri ngelihatnya malah ESL ini kalau boring sih enggak ya, pertandingan mungkin nanti ada Real Madrid versus Barcelona ataupun nanti Barcelona versus MU gitu terus-terusan. Nah, cuma saya lihat ESL ini ibarat sirkus gitu kalau saya lihat. Kalau dari segi fans gitu. Maksudnya bukan sirkus, jadi kayak mirip apa yang di Amerika itu kompetisi pramusim tuh International Champions Cup. Nah, yaitu ICC itu kan. Nah, ICC. Nah, cuma kan itu beda lah. Itu kan kalau precision kan ibaratnya untuk cek kebugaran fisik gitu ya. Senang-senang. Nah, makanya saya lihat gitu. Ini termasuk siapa tadi tuh Andriy Shevchenko juga ya protes kalau nggak salah ya. Andriy Shevchenko terus tuh siapa lagi itu. Nah, emang segi prestis. Nah, cuma kita juga harus menyadari bahwa sekarang itu kayak transisi perpindahan dari segi pemerintahan ke swasta gitu, Om. Jadi begini ngelihatnya. Kita aja di Indonesia lah, jangan dulu ke Eropa gitu. Manajemen dari orang-orang swasta itu jauh lebih baik dibanding negeri gitu. Nah, makanya kita lihat gitu sekarang apalagi dengan keterbukaan seperti di IPL kan, banyak klub-klub yang dimiliki orang-orang non Inggris lah gitu istilahnya. Nah, itu sendiri bisa menjadi bumerang dua sisi. Satu sisi mungkin untuk segi finansial kita mereka mungkin bisa lebih ini juga. Nah, cuma dari segi kalau mungkin fanatisme itu ibarat kalau saya sendiri gitu kan, selain saya sebagai fans Juve gitu kan, istilahnya saya kan sebagai fans Persib gitu kan istilahnya. Nah, jadi fanatismenya itu kembali ke masing-masing orang tersebut. Kalau misalkan orang tersebut pengen bener-bener ada sejarahnya dari awal, otomatis ESL itu masih baru gitu. Nah, cuma kita lihat ke depannya dari mulai beberapa faktor termasuk yang utamanya itu sarana mungkin ya. Nah, itu nanti jadi jomplang Om. Nah, jadi kasihan ibarat kayak klub-klub di Inggris mirip-mirip Bristol City mungkin ya atau Sheffield Wednesday gitu yang saya tahu ataupun di Italia kayak Livorno mungkin ya dulu atau Venezia zaman Recoba itu kalau salah itu kan. Nah, kalau seandainya ESL ini tercipta sebagai kompetisi resmi dan istilahnya itu mungkin agak sedikit jomplang kecuali kalau misalkan nanti UEFA agak lunak lah gitu istilahnya. Oke, kita rangkul cuma ini di luar kompetisi resmi gitu. Jadi kayak seperti kayak IC tadi itu. Nah, ICC itu. Nah, cuma saya lihat malah ini nanti jadi ke pemainnya itu sendiri. Nah, mungkin emang si pandemi mungkin ini dari awal sebagai salah satu faktor ya ada istilahnya merchandise mungkin ya ataupun tiket nonton gitu istilahnya yang income-nya itu. Makanya saya lihat beberapa fans termasuk seperti Gary Neville itu agak protes. Saya juga sih sebenarnya kalau agak-agak cenderung 51% saya malah kurang mendukung ESL 51 ya. Nah, 49 saya pengen lihat gitu. Soalnya kan saya lihat NBA aja yang cuma cakupannya Amerika itu sampai mendunia gitu istilahnya. Nah, kita lihat European Super League seandainya kalau bisa anggap ibaratnya kayak NBA yang mendukung menolak ya. Agak menolak lah, bukan agak menolak. Jadi kalau segi prestis gitu, kalau dari segi fans gitu. Oke. Saya perjelas lagi nih. Jadi kan katanya Om bilang 51% menolak adanya ESL karena prestis tadi kan. Karena istilahnya gimana ya? Sebagai
ini mohon maaf nih sebelumnya nih. Cuman sebagai seorang fans dari Juventus gitu ya, yang memang kurang berprestasi di Eropa. Dari 98 Om. Dari Juventus ini. Nah, sebenarnya apakah sebenarnya bisa dilihat bahwa kenapa sih menolak? Apakah sebenarnya ada sisi wah masih penasaran sama UCL atau sebenarnya kayak gimana sih Om? Karena kita tahu sendiri kan, Agnelli sendiri adalah salah satu si founding founder nih dari si 12 tim ini gitu. Ya. Jadi gini Om, kalau saya sih emang pertama kali kenal tuh emang waktu Real Madrid versus Juve itu ya, waktu golnya Mijatovic kalau nggak salah. Nah itu mulai jadi Juventini itu 98 kalau nggak salah, pas Michael Jordan Champions ya. Ya, pokoknya Michael Jordan pensiun, otomatis gak ada tontonan NBA, otomatis saya suka bola gitu. Tadinya saya anti bola, bukan anti lah, nggak terlalu suka gitu. Soalnya mainnya kan malam terus gitu. Kalau NBA kan pagi gitu istilahnya. Nah, makanya pas saya lihat gitu sekarang musim ACL gini, saya lihat emang sih ada beberapa faktor ya kalau segi fans gitu. Dari segi sisi keuangan, tapi tidak juga ya kalau misalkan nanti disebutkan lebih untung bisa mungkin untuk awal-awal. Nah, tapi kan nanti sponsor pun kan ngelihat respect ke depannya gitu. Makanya kalau mau gitu istilahnya ini ISL itu saya lihat disisipin aja gitu. Ibaratnya untuk kompetisi per 2 tahun atau misalnya per 3 tahun atau usahain jangan terus-terusan. Soalnya kalau misalnya terus-terusan seperti ini kalau bosen sih enggak ya. Soalnya dulu aja saya ngubar-ngubar pertandingan Persib itu sampai ke Jawa Timur dan lain-lain, itu lebih nonton sampai teriak-teriak sampai habis suara itu istilahnya. Apalagi kalau nonton bola sendirian malam-malam teriak sedikit kan kaget gitu istilahnya kalau tetangga gitu dulu gitu zaman di kosan, apalagi waktu masih ngekos zaman kuliah. Nah, jadi saya lihat emang untuk dari segi fans saya bukan menolak secara tegas ya Bang, Om ya. Tapi secara halusnya itu di garis bawahi gitu. Nah, makanya dengan 12 mungkin ada tambahan lagi 3 kalau nggak salah atau 8 ya kalau nggak salah nanti ada tambahan. Pokoknya totalnya itu benar kata Om itu sekitar kurang lebih 20. Nah, saya lihat malah ini sebagai kejomplangan tersendiri gitu. Nanti pemain-pemain muda yang benar-benar dibutuhkan untuk ya istilahnya mah future of football gitu, masa depan sepak bola, itu malah nanti agak nggak kelihatan mungkin ya gitu. Ya terkecuali sekarang kan udah mulai transisi lah seperti PSG ataupun Manchester City juga kan sekarang udah mulai percaya ke produk lokal ya, misalkan kayak Phil Foden atau misalkan apalagi Dortmund itu ya, saya lihat mereka malah kebanyakan itu pemain muda gitu istilahnya. Nah makanya kalau misalkan meskipun Bayern Munich, Dortmund sama siapa ya Lyon kalau nggak salah ya itu masih confirm loh Om, masih belum memberikan suara gitu istilahnya. Nah itu ya kalau saya sih segi fans agak menolak agak gitu ya agak. Nah gitu dari Om Jiko sama Mbak Kes gitu istilahnya. Nah gini, kalau misalkan gue pengen nanya lagi nih. Kalau misalkan kita ngomongin sebagai fans gitu ya, sebagai fans berarti kita nggak cuma mendukung dari segi skor di lapangan, kita nggak cuma mendukung pelatihnya, kita nggak cuma mendukung istilahnya hanya sebagian kecil dari klub tersebut, tapi kita mendukung as a whole of the club that we supported. Yeah. Nah, kalau misalkan kita compare gitu ya, kita udah tahu bahwa di Super League ini masing-masing tim aja dari JP Morgan yang katanya bakal jadi investor dari ESL ini, itu kan bakal ngucurin dana sampai $8 miliar nih. Iya. Yang dibagi rata sama 20 klub atau sama 13 atau 15 klubnya gue kurang tahu. Cuman kalau misalkan Milan ada di posisi itu dengan kondisi Milan yang seperti sekarang, sebenarnya kalau kita compare gitu ya dengan pendapatan misalkan Milan musim depan masuk UCL, sebenarnya seberapa menguntungkan sih sebenarnya UCL ini, dan mestinya kita sebagai fans gitu ya, apa sih yang mestinya kita tuh harus berada di posisi yang seperti apa sebenarnya gitu. Menarik nih. Ini kalau dilihat dari finansial ya, ini sih pastinya menggiurkan gitu. Bahkan tadi gue sempat lihat berita juga, ini bukan Milan ya, di Barca, di Barcelona itu mereka juga udah mengakui kalau mereka tuh udah
bangkrut lah itu. Maksudnya emang they need money gitu. Dan mungkin AC Milan tuh jauh pokoknya setelah ditinggal Berlusconi tuh udah susah balik ke asalnya lah gitu. Walaupun ada investor dari Cina, apa dari Tiongkok gitu, tapi ya begini-begini aja gitu. Entah Mungkin harus gimana. coba dukung FC Monza mungkin. Dari ya mungkin bisa jadi ya. Yang tahu Como. Iya. Como. Biar lebih lokal ya. Iya. Como ada Castillon ya. Jadi kalau dari segi finansial, apa karena dulu kan Berlusconi itu jadi kapital ekonominya AC Milan banget lah ya. Sejak Berlusconi nggak ada, ya memang udah susah. Mau dari investor baru, menurut gue masih belum ada perubahan signifikan gitu. Entah walaupun sekarang udah ada Paolo Maldini di sisi manajemen gitu, cuma belum ada yang signifikan gitu. Nah jadi kalau misalnya dari segi fans, kalau untuk finansial yaitu menguntungkan tentunya gitu. Cuma ya itu efeknya kan kita nih nggak percuma kita ada uang, tapi juga kompetisinya juga di situ-situ aja gitu kan. Kalau sampai akhirnya jadi bikin polemik yang nggak berakhir gitu. Ini menarik nih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang owners nih, karena ini memang semuanya bentuknya memang semua ide dari owners, terutama dari presidennya para Juventini, Andrea Agnelli. Nah, kenapa sih Zik sebenarnya Zik dia tuh ngebet banget si Agnelli ini sampai dia jadi orang pertama yang keluar dari Dewan Eksekutif UEFA, keluar dia sampai akhirnya ngambil posisi jadi ini vice chairman sekarang di Ya, sebenarnya menurut gue sih dia udah lama ya vokal soal apa ya, ketekoran tim-tim. Dia nggak Eropa sih, dia sebenarnya bilang Itali kebanyakan. Tim Itali itu tekor. Sebenarnya gini, makanya tadi kan kita juga udah angkat tuh Berlusconi, balik lagi ke zaman Berlusconi. Sebenarnya Berlusconi cabut karena apa? Karena dia juga udah tekor. Dia mau nggak mau jual. Gini deh, Moratti masa abis treble dia jual gitu. Berarti kan ada yang salah nih sama struktur kompetisi yang ada sekarang gitu. Yes. Mau yang domestiknya, mau yang Eropanya, ini ada yang salah gitu. Nah, kalau menurut gue, si Perez ini dan teman-temannya dibantu dengan Henry, Glazer, Agnelli, ini mereka nih orang-orang apa ya, paham banget lah bisnisnya. Atau tadi kan kalau misalnya diangkat sama Gilang tadi, ini mau coba transisi ke swasta nih. Orang swasta kan lebih pinter gitu, sebenarnya lebih dalam mengelola manajemen kan yang lebih bersih gitu, lebih lean gitu kan. Lebih profesional. Lebih profesional. Sebenarnya gini, ya tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Milan ganti owner lagi atau mungkin jangan-jangan Juve juga nanti jangan bisa sampai ganti owner gitu. Karena Agnelli family itu keluarga terlama owner dari sebuah klub olahraga, keluarga ya. Gitu. Sampai sekarang nggak ada tim lain di Italia masih ada nggak sih? Kan masih banyak American football nggak ada. Klub-klub yang masih sama keluarga gitu kan banyak ya dulu ya. Masih ada nggak sih? Tapi yang longest, yang paling lama itu Agnelli. Palermo aja sekarang udah ganti pemilik. Iya udah ganti, semua udah ganti. Roma udah lama ganti. Roma udah ganti juga. Roma udah lama. Gitu. Ya intinya gitu, tinggal nunggu waktu gitu. Jangan-jangan nanti Juve juga bisa kayak gitu juga, jadi korban gitu juga. Mau nggak mau ntar ganti pemilik, ntar pemilik yang baru cuma sebentar dong megangnya. Ya kayak Inter, Erick Thohir cuma megang sebentar, jual lagi ke itu si Cina We Are So Rich itu juga ini kan sebentar doang kan itu. Bentar kan doang. Makanya berarti kan ada yang salah. Berarti butuh sesuatu yang revolusioner gitu. Dan ini tuh Perez itu sekarang gini, perubahan tuh pasti. Tinggal kapan? Tinggal mau adapt atau enggak gitu, mau adaptasi atau enggak, apa mau punah gitu. Dan Perez itu mencegah kepunahan sebenarnya. Perez dan teman-temannya dengan 12 klub founding ISL ini tuh mau mencegah kepunahan gitu. Mereka udah ngelihat nih, ini udah kepunahan tuh on the horizon gitu. Udah kelihatan sama mereka horizonnya itu untuk punah gitu. Mereka mau adapt, mau nggak mau harus ada sesuatu yang drastis gitu dilakuin. Oke, itu dari sudut pandang ini ya, sudut pandang klub gitu. Cuman kalau gue sebagai fans, ini gue seneng sih misalnya minggu ini nonton lawan Arsenal, besoknya lawan Spurs, besoknya lawan MU, minggu depannya lawan itu udah sehat sih sebenarnya buat kita sih. Iya. Gila, gini men, dan gila banget kan.
lu nonton Sergio Ramos dalam kondisi prima, nahan serangannya misalnya siapa gitu, Messi, atau lu nahan serangan misalnya Harry Kane gitu, pas lagi prima-primanya semua gitu, tanpa dibebani sama apa namanya, kalau misalnya emang cabut di ban dari domestic league ya, cuma kalau misalnya nggak di ban pun, menurut gue nggak banyak makan waktu pertandingannya gitu, karena cuman ya kalau jadi 15 klub kan kalau misalnya jadi ada 3 itu. Ini jadi fans, gue seneng. Gue bakal, wah gila sih ini ada pertandingan gede kayak gini. Disuguhin. Terus pengemasannya, ini kan ada Glazer, ada Henry. Ini Glazer kan yang punya Tampa Bay Buccaneers kan yang kemarin baru menang Super Bowl kan. Iya. Mereka tahu banget dan untuk nge-branding kompetisi ini nanti biar jadi megah kayak gimana tuh mereka tahu ini ngerjain ini kayak gimana. Ini ada orang-orang kayak gini gitu. Mumpung ada orang bright mind dari Amerika juga. Gitu. Jadi ya gue all in sih untuk mendukung ESL ini. Cuman emang secara tradisi jangan sampai domestic league di ban lah. Gue at least itu. Kalau misalnya di ban sama Champions League menurut gue masih nggak masalah. Karena lambat laun nanti pasti mereka mengundang balik lah. Nggak mungkin mereka mau lepas 12 klub ini dari UEFA. Cuma kalau domestic league tuh menurut gue kayak ada apa ya? Mereka ini kan ibaratnya dari negara masing-masing tuh udah ada akarnya gitu loh. Ya, nggak mungkin meninggalkan akarnya gitu kan. Iya, maksudnya yang satu Juve dominan banget di Italia gitu. Itu udah ciri khasnya Juve gitu dominan di Italia. Misalnya Liverpool yang nunggu 30 tahun akhirnya juara, itu kan sesuatu yang berharga kan buat fans gitu. Dan kalau misalnya FA ngancem, FA atau operator Premier League ngancem apa namanya? Catatan sejarah 18 berapa cok liga 20 ya? Nggak tahu gue fans Man City sekarang. Oh, Man City. Ya itu dihapus dari sejarah gitu, atau MU catatan juara liganya dihapus dari sejarah, nggak masalah juga, lu menang itu di lapangan gitu, selebrasi juga di lapangan, konvoy di jalan segala macam, orang nggak bakal lupa sama itu gitu. Nah, ini menarik nih kalau kita ngomongin tentang apa yang terjadi di lapangan nih, Om Gilang. Kalau misalkan ESL ini berjalan dengan istilahnya dengan orang-orang yang udah ngerti bisnis dan orang-orang yang ngerti sepak bola ada di tangan para pelatih kayak Antonio Conte, Jurgen Klopp, terus Andrea Pirlo dan lain-lain. Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang patut kalau menurut Om Gilang yang patut jadi penyelenggara liganya tanpa UEFA? Kalau misalkan nanti UEFA benar-benar masih keras nih. Sedangkan sekarang kan masih dalam tahap lobby-lobby nih. UEFA kemarin udah marah-marah, ESL udah gue kuat nih. Tim-tim gue yang tim-tim yang paling ngejual di UEFA Champions League nih. Tapi kalau misalkan mereka akhirnya nggak dapat kata sepakat, kira-kira siapa sih sebenarnya yang patut jadi penyelenggara liga? Misal kayak contoh kemarin tadi gue sempat ngobrol sama Ziko sebelum masuk ke sini yang kejadian di Liga Champions 17-18 ya Zik? Iya, kalau nggak salah itu. Yang soal wasit Inggris itu. Nah, kira-kira nih Om bilang, kalau misalkan emang terjadi kayak gitu, apakah sebenarnya orang-orang yang ngerti bisnis nih sebenarnya mereka ngerti sepak bola? Itu Om, makanya saya lihat ini mungkin transisi dari yang tadi ya, maksudnya istilahnya bukan ini zaman benar-benar istilahnya suatu prestis ataupun suatu histori itu ada. Nah, dengan sekarang di mana zaman itu lebih entertain itu ya, betul karena kata Om Jiko gitu. Nah, makanya saya lihat untuk penyelenggara sendiri ya, makanya saya juga masih ini sih cuma kayak kejadian di apa ya itu India kalau nggak salah ya, ada 2 juga kan India. Ya, nah yang ada Materazzinya itu ya. Nah, India ISL sama I-League kalau nggak salah ya. Nah itu juga emang sekarang itu jadi kembali lagi ke federasi ya, maksudnya federasi mau domestik maupun secara kontinen gitu ya, istilahnya mau benua atau UEFA lah ibaratnya. Nah, kalau mereka mungkin gini aja, pembagian pot apa ya, bukan pot dah istilahnya, pembagian lisensi yang benar-benar harus haknya mereka itu benar-benar terbagi rata, mungkin CSL ini akan kembali berpikir gitu istilahnya. Nah, makanya kalau disisipin sebagai penyelenggara liga, saya juga sih masih agak-agak ragu ya kalau misalkan ISL bisa langsung. Cuma kalau misalkan ngelihat dari pandemi sekarang gitu, istilahnya match ataupun istilahnya merchandise mulai berkurang gitu. Nah, itu kembali lagi gitu. Kalau misalkan si orang-orang tersebut pebisnis yang ada di
suatu klub yang barusan Kom Jiko ini apa istilahnya yang bisa ngebawa langsung suatu istilahnya kompetisi yang wah gitu. Nah, saya lihat malah ada dua sisi Om. Nah, satu sisi di mana pemain-pemain yang tadi ya kondisi bugar gitu istilahnya tiap minggu bisa main ataupun gimana itu nggak tahu juga nanti kalau ke nasionalnya itu bagaimana gitu kan istilahnya itu kan sementara kan timnas itu kan dari di bawahnya UEFA. Nah, apakah mereka masih bisa berkompetisi atau gimana kan kita masih belum ada. Nah, makanya saya agak akan panjang lebar ke arah sana. Takutnya nanti misalkan oke lah untuk pemain-pemain mungkin bisa ditanding. Misalkan anggap tiap minggu ada big match yang bagus ataupun misalnya ini. Cuma di sisi lain nanti kompetisi domestik ataupun kompetisi-kompetisi yang lain malah monoton. Nah, tapi malah saya feeling saya malah nanti dari semua klub itu malah ada ESL lagi loh kalau saya. Ada ESL yang kedua ya maksudnya nanti ESL ini bisa aja sebagai penggagas. Jadi gini Om, kemungkinan gitu UEFA nggak akan bisa langsung melepas ini langsung oke semuanya cut gitu. Nah, itu kemungkinan masih ragu ya kalau saya. Tapi plan B bisa juga gitu. UEFA udah pasrah ini. Cuma nggak bisa panjang lebar juga sih kalau misalkan saya sebagai fans gitu. Kalau saya sih tetap 51 nggak mendukung. Kalau saya 51 nggak mendukung gitu. Ngelihatnya dari secara historis ya Om. Kalau saya gitu. Secara histori gitu. Emang bukan masalah Juve nggak pernah UCL dari 9 cuman berapa kita ya? terbiasa melihat bahwa besok Juve lawan MU Madrid misalkan misal di MU atau gitu ya. Madrid lawan siapa gitu. Udah kebiasaan gitu. Champions League ini pasti pertandingannya pasti alot gitu ya kan? Iya. Ada sisi itunya gitu. Kita tentunya nggak mau kan kayak misalkan pertandingan kayak Liverpool lawan MU di European Super League terus ditambah-tambahin sama bumbu-bumbu kayak di WWF gitu kan nggak ada yang mau. Tiba ada drama-drama nggak jelas gitu kan. Nah, gimana tuh? Nah, malah gini Om, nanti dari segi finansial juga ya, kita harus lihat mereka itu biasanya itu di dalam kontrak itu yang saya pernah dengar itu ada beberapa image right. Nah, kayak kasusnya Sergio Van Dijk, tahu kan waktu di Persib? Nah, Sergio Van Dijk itu pernah, dulu kan Persib kan suka tur ya sebelum pramusim kan. Nah, mereka itu tur kalau nggak salah ke sini, ke PSGC ya maksudnya ke Ciamis. Nah, si Sergio Van Dijk itu masih belum menerima dari kita. Jadi misalnya gini, kalau suatu tim anggap kayak CR7 itu kalau sekali main itu beda Om bayarannya dengan bayaran season ya musim. Nah, makanya nanti di ESL sendiri mungkin ada pembaruan kontrak gitu. Sponsor meningkat tapi kemungkinan untuk pembayaran pun meningkat juga Om. Dulu Sergio Van Dijk pernah keluar dari Persib itu gara-gara waktu ke Ciamis itu dia nggak dibayar Om. Maksudnya cuma gaji aja. Nah, itu beda. Nah, itu image right itu belum kita bahas. Makanya kalau ESL ini sendiri meskipun segi income itu finansial bisa nambah, nah tapi segi expenditure-nya itu, pengeluarannya itu harus dipikirin juga gitu istilahnya. Makanya kalau saya sih ngedukungnya pengennya nanti ESL itu ya tersenggaranya ya 2 tahun sekali gitu atau 4 tahun sekali lah kayak Piala Eropa. Nah, cuma UEFA mungkin sebagai yang sekarang lagi disorot gitu sama klub-klub tersebut, maksudnya sama pebisnis tersebut, mau gak mau harus lebih lunak gitu. Kalau mereka benar-benar pengen dari segi segi kedepannya itu lebih banyak gitu, lebih panjang gitu. Soalnya banyak dua sisi sih Om. Apalagi di FM kan. Nah, nanti kita ke depannya masa nggak ada Juve, nggak ada ini kan. Emang sih kalau saya bisa main Liga-Liga Asia lah ya, gitu istilahnya. Gitu. Cuma kan istilahnya, aduh, kok pemain-pemain nggak ada gitu kan. Bingung nanti apalagi draft kan, tahu sendiri. Kalau kita lagi draft kan, 70% pemainnya dari 12 tim tersebut, tim inti lagi. Waduh, kacau. Nah, tapi menarik nih kalau kita ngomongin tentang tradisionalitas ya, kalau kita ngomongin tentang histori atau kita ngomongin tentang prestige. Sebenarnya kalau menurut lo sendiri sejauh apa sih sebenarnya European Super League ini dari nilai-nilai sepak bola tradisional yang digaungkan sama fans? Kayak misalkan apakah ini terlalu Amerika kah? Atau ini terlalu apa ini? Kenapa fans-fans di sana juga berkoar-koarnya kayak mereka marah-marah semuanya nih ke
Kalau dibilang terlalu Amerika, suara gue kedengeran? Kedengeran? Aman. Iya. Kalau dibilang terlalu Amerika sih gue nggak bisa bilang ya. Kan gue di sini juga melihat sebatas penikmat sepak bola nih. Gue juga bukan fans. Mungkin kalau dibilang dukung I'm standing on which stance gitu ya, gue juga masih 50-50 sebenarnya. Tapi kalau dibilang jauh secara tradisional itu bahkan sebelum IESL menurut gue tuh juga ya memang udah nggak kayak dulu nggak sih sepak bola gitu. Kalau dulu kan sepak bola tuh emang pure wah the beauty of the game gitu kan. Tapi kan memang sekarang juga dari zaman UEFA, sorry ya kalau misalnya kita lihat aja kan UEFA, FIFA itu kan udah banyak berita-berita korup di dalam mereka sendiri gitu kan, dalam organisasinya sendiri gitu. Jadi kalau mau dibilang ISL ini jauh dari tradisional, ya mungkin iya, tapi ya sebenarnya nggak beda-beda jauh banget dari apa yang udah terjadi di UEFA sama FIFA sekarang gitu. Menurut lo boring gak sih kalau tiap minggu misalkan gue Liverpool ketemu Milan, terus Liverpool ketemu Juve, atau Juve ketemu Inter, kemarin udah ketemu Inter, sekarang besoknya ketemu Inter lagi. Ada sisi boringnya nggak sih menurut lo sih? Kalau boring sih tergantung ya, itu juga tergantung dari kitanya juga. Kalau gue sih mungkin gue akan tetap nonton. Gue tadi juga sempat discuss sama suami Boring tuh gue. nggak mungkin sih. Iya, boring karena betul. gini deh, lu lihat NBA aja ya. 2 hari lalu Lakers lawan Utah. 3 hari atau 2 hari lalu gitu. Tadi main lagi lawan Utah. Utah lagi mimpin Western Conference kan gitu. Orang pasti wah ya udah, ini lagi lawan yang mimpin Western Conference gitu. Pasti fans Lakers juga pengen nonton gitu. Tapi kayak kalau gue ngeliatnya kayak mereka tuh terlalu peduli sama si fans layar kaca. Kayak mereka meninggalkan fans-fans lokalnya mereka. Oh, ya maksud lo core fans ya. Core fans tanpa mereka, gue nggak akan Juventus, Milan, Inter, Liverpool apa segala macam nggak akan mungkin ada. Itu yang apakah mereka benar-benar meninggalkan core yang Kalau mereka? menurut gue gini sih, core fans itu juga sebenarnya pasti bakal datang ke stadion. Dia nggak mungkin ninggal. Lu gini deh, Liverpool mau tanding lawan Madrid nggak mungkin fansnya ninggalin Liverpool sendirian gitu. Buat tanding lawan Madrid nggak ada yang nonton. Kan prestige itu. Yang satu, ya maksudnya kan Liverpool bisa dibilang royalty lah di Europe ya kan. 6 times. Ya kalau compare sama Madrid juga jauh gitu. Cuman ada gengsinya gitu. Ini sama-sama 2 royalty Europe gitu. Tapi kalau kita ngomongin royalty sebenarnya Ajax sendiri nggak diajak loh. Ajax sendiri menolak. Kita tuh nggak tahu sebenarnya. Kan masih dirahasa yang 3 itu. Siapa tahu salah satunya Ajax, kita nggak tahu sebenarnya. itu sebenarnya masih misteri. 3 klub founding itu 3 lagi siapa sih sebenarnya? Tapi nggak disebut sama Perez. Tapi gini, apalagi kalau Celtic ada ya. Apa? Apalagi kalau Celtic ada. Nah. Katanya mau di approach. 2 Scotland itu mau di approach Rangers sama Celtic. Karena mereka udah nggak ada lawan kan di sana. Dan mereka juga sakit-sakitan juga secara finansial pasti. Nah, terus siapa namanya? Tadi kita ngomong ini kan dalam sisi pandang fans itu kan. Perez terus juga ngomong, people losing interest sama football. Menurut gue mungkin ada benarnya. Sekarang gini deh, gue rasa ya gerakan Super League ini itu tuh mau ngedobrak komplasensinya FIFA sama UEFA. Mereka ini udah nyantai banget FIFA sama UEFA ini, kayak nggak perlu melakukan sesuatu lagi gitu. Padahal menurut gue ganggu nggak sih? Menurut lu skor 0-0 lu nonton 2 jam duduk 0-0. Orang Amerika nggak akan suka. Asli, itu poinnya kenapa NBA, NFL semua itu poinnya gede-gede. Gue juga orang Indonesia nonton bola 0-0 2 jam duduk. Sekarang gini, lo ketika nonton suatu game langsung di stadion, apa yang bikin lo berdiri dari kursi? Gol. Iya kan? Sama paling inilah tendangan kena tiang lah. Lu mungkin sempet ada reaksinya lah. Sama di pemain yang lu dukung, tim yang lu dukung di tackle parah sama lawan, lu protes gitu kan. Tapi berapa banyak momen itu terjadi gitu? Ketika pertandingan 2 kali 45 menit. Yang bikin lu duduk dari diri dari tempat duduk gitu. Ketika lu di stadion. Gue waktu itu nonton NBA, ya kan, waktu itu Chicago lawan Bucks gitu kan. Ya, men, itu kayak 1 menit lu bisa berapa kali sorak-sorai itu bisa lu denger beberapa kali gitu. Jadi arena itu hidup gitu. Jadi sebenarnya dari rules of the game juga perlu ada perubahan gitu. Gue nggak tahu ya, tapi Perez nyinggung itu.
Perez nyinggung soal kalau orang udah mulai ngerasa nonton bola itu kelamaan, mungkin pertandingannya perlu dibikin lebih pendek. Nah, ini gitu. ide-ide revolusioner ini yang mesti Jadi menurut dia rules of ya. the game aja harus ada yang diubah. Jadi sebenarnya Super League ini tuh baru awal dari banyak gerakan supaya FIFA sama UEFA tuh gerak gitu. Jangan diem aja, jangan puas sama apa yang udah ada saat ini. Karena mereka tuh people losing interest sama football gitu. Sama soccer. Nah, gue nggak suka juga term soccer itu juga nggak suka. Ya nggak, intinya itulah. Tapi gue nggak tahu. Menurut lu offset tuh kalau misalnya nggak ada, bakal nambah banyak gol nggak? Nambah banyak gol. Cuman gue kayaknya tapi strategi defense bakal berubah ya kan? Nggak ada lagi tuh high defense line. Yeah, the value of the pasti game ada minimal disisain satu back di belakang. Ya. Cuman ya berarti intinya kita perlu banyak gol. Kalau lu nonton, misalnya nanti itu Arsenal lawan Spurs dengan apa namanya, kalau nanti dengan duit yang ada mereka bisa beli pemain-pemain yang strikernya bagus-bagus, gol mungkin bisa lebih banyak di ESL. Tapi ya intinya gini, dari segi Perez itu nggak cuman masalah duit yang dia bahas. Sebenarnya intinya tuh people juga losing interest sama football. Dan itu tuh terkait rule of the game. Karena dia bilang itu tadi mungkin perlu dibikin lebih pendek pertandingan waktu pertandingan itu gitu. Jadi ini pembicaraan kita udah mulai ke ranah yang sebenarnya gue nggak mau sentuh sebenarnya. Kayak contoh misalkan perubahan rule of the game, terus apa namanya kayak gitu. Gue masalahnya adalah di sini gue mungkin mewakili dari sedikit dari orang yang misalnya gue masih mengedepankan nilai-nilai dari bahwa ada value yang berbeda di antara orang Eropa dengan orang Amerika. Amerika kan full entertainment buat gue ya. Sedangkan di Eropa sendiri masih banyak kayak contohnya misalkan mereka menghargai kompetisi gitu. Ya contohnya kenapa Pep Guardiola barusan gue baca bahwa dia dia mengkritik kebijakan ESL kayak contohnya nggak ada degradasi. Katanya dia kalau misalkan nggak ada degradasi ngapain ada kompetisi gitu. Sebenarnya Perez sudah klarifikasi soal itu. Gitu kan. Perez sudah klarifikasi kata dia tuh ke depannya itu tuh bakal ada degradasi itu. Ketika ini expanding, sistem itu bakal ada. Ini tuh ibaratnya tuh apa ya? Initial baru masa inisiasi. Jadi kayak lu baru mulai startup nih. Ini baru ngide doang nih. Iya, jadi nanti bisnis model bakal lebih berkembang lagi. Nah, mungkin ini bentuk prototipe. Ini pembicaraan mungkin seru banget kalau buat gue ya. Mungkin dari Om Gilang atau dari Keke atau dari Ziko mau ada kata-kata penutup mungkin. Karena udah 1 jam lebih nih kita ngobrol. Apa? Ladies first. Keke mungkin ada yang mau ditambahin? Atau ada kalimat-kalimat sarkastik pada Milan mungkin? Itu udah dalam hati banyak banget. Ya kalau buat gue ESL ini mau polemiknya seperti apa, mau ada pro kontra, gue yakin di saat dia nanti tayang pasti yang nonton juga tetap akan ada. Karena penasaran, terus yang kedua ya pengen tahu seru apa sih gitu. Jadi nggak kan kemarin bilang kita ban ESL gitu, nggak ada yang mau nonton, tapi gue yakin di saat itu nanti bergulir pasti ditonton, termasuk mungkin juga gue gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti, we'll see. Kalau Om Gilang mungkin ada tambahan? Ziko dulu lah. Bang Ziko, silakan Bang Ziko. Iya, gue fans bukan stakeholder klub, jadi ya gue pasti nonton aja sih. Jadi tapi intinya gini sih, mudah-mudahan sih UEFA sama FIFA tuh bisa dapat jalan tengah lah sama tim 12 founding club ini. Jangan terlalu ngoyo juga, karena nih lu baru berapa jam lalu nih baru banget UEFA ngerilis format kompetisi 2024-2025. Itu kayak kebakaran jenggot banget, mereka ngerilis itu sekarang hari ini juga gitu. Berarti kan ada negosiasi juga kan antara mereka dengan 12 klub ini. Mudah-mudahan ini gue punya format kayak gini, lu minat nggak? Gitu. Cuman ya kayaknya sih masalahnya udah gerah aja, emang semua 12 klub ini tuh udah gerah sama UEFA. Tapi ya gue sebagai fans, ya I'm all in dimanapun. Maksud gue Juve main di Serie A gue nonton, Juve main di Champions gue nonton, main di Europa League nonton, Serie B juga nonton.
Mau di di Serie B juga nonton gitu. Di ISL apa lagi, masa di Serie B aja yang ketemu klub antah berantah aja gue masih ngikutin gitu beritanya gitu. Apalagi lawannya Spurs, Arsenal, Madrid, MU, Liverpool gitu. Nggak ada masalah sih, yang penting football nggak punah gitu. Menurut gue yang penting kalau emang ini necessary gue dukung. Ya, Om Gilang silakan. Ya sama mungkin dari Mbak Ke sama Om Jiko, saya juga kayaknya sih Om gini aja. Kalau misalkan UEFA benar bisa melalui transisi ini kan kayaknya kan ada disebut transisi ya gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan mereka bisa agak menerima dari format yang bukan format ide dari 12 founding ini, ya 12 klub founding ini. Nah, mungkin saya malah kecenderungan yaitu pengennya nanti ISL ini usahain misalkan 2 tahun sekali gitu. Jadi ada segi-segi selain dari nasional kan tiap 2 tahun kan. Nah, itu mungkin tahun-tahun ganjil itu bisa disisipin yang itu ISL ini gitu. Nah, makanya saya sendiri sih mau apapun gimana pun tetap sebagai fans Juve gitu istilahnya itu. Nah, cuma kalau misalkan pengen benar-benar berubah gitu ya, UEFA mungkin harus format 2024 ya Om ya? Udah keluar ya? Iya, dia baru rilis tadi. Nah, apalagi 2024 berarti sekitar 3 tahun lagi udah keluar kan kayak aneh gitu. Nah, apakah ini ada terobosan atau gimana kan kita masih bisa ngelihat gitu. Nah, mungkin pihak sponsor pun yang di belakangnya ada JP Morgan bisa aja bisa langsung negosiasi dengan UEFA gitu istilahnya. Lu kalau misalnya pengen duit gimana caranya sini? Cuma istilahnya nanti yaitu 12 ini harus ikut gitu. Soalnya mau gak mau ya ibarat nanti misalkan apalagi ada 3 tambahan atau 8 tambahan lagi kan waduh itu kan istilahnya ibarat 70% kekuatan bola kan ada di mereka gitu istilahnya. Nilai bargainnya tinggi ya mereka. Iya. Oke deh. Pokoknya saya 51% masih belum Om. Perlu di-convince lagi. Oke. Udah. Ya, thank you banget nih Ziko, Keke, dan Om Gilang udah bersedia untuk ngobrol malam-malam nih sampai jam 11:30. Mudah-mudahan obrolan kita cukup berfaedah. Amin. Tanding. Nanti ya mudah-mudahan kita ada episode keduanya. Boleh. Selamat. Bye-bye. Selamat malam. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Ya.